وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wallahu ta'ala alam. Rakaatil faraid. Rakaat salat fardu. Asalnya adalah rakaatil faraid sab'atu asyar rakaatan. Itu ada 17 rakaat. Zuhur 2, maghrib 3, zuhur 2, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Total ini semuanya 17. Nah, di sini dijelaskan yaitu bisolah, maaf, yang atas ya. Fiha arba'u wa salasuna sajdatan. Di dalamnya ada 34 sujud. Wa arba'u wa tis'una takbiratan. Dan di dalamnya ada 94 takbir. Nanti kamu hitung sendiri ya. Ini udah dirinci di sini. Kemudian watis'u tasahudat, 9 tasahud, wa asyara taslimat, 10 salam, wa bi'ata wasalasun wa khamsuna tasbihatan, 153. Bacanya ini 100 baru 50 terus 3 tasbih. Wa jumlatul arkani fi shalah, dan jumlah rukun dalam salat mi'ah 100, wa sittu wa isruna dulu 20, kemudian 6 rukun. Pertama fi subhi, dalam subuh salasuna ruknan, ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan, ada 42 rukun. Wa fir rubaiyati rubaiyah itu yang 4-4 itu. Dan sholat yang 4-4 yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Totalnya ada khamsuna ruknan, ada 50 rukun. Wa man ajaza 'anil qiyami fil faridah shalat jalisan. Siapa yang enggak sanggup, jazah itu lemah, enggak mampu untuk berdiri pada saat sholat wajib, silakan duduk. Sekali lagi, enggak mampu ini benar-benar enggak bisa gitu. Buat diri itu kayak mau rubuh gitu. Bukan mengada-ada gitu loh, bukan apa kok orang ada kesel gitu. Kayak kesel itu kan bisa sebenarnya, cuman dia mungkin kecapean ya, maka ya tetap harus berdiri. Tapi kalau sakit, waman aja za'anil julus, nggak bisa duduk, sholat mudtojian, silakan sambil berbaring. Pasal lagi, wal matruku minas sholah, salah satu asya yang ditinggalkan dalam sholat, gitu. Ada 3 hal. Fard yang sifatnya wajib, kemudian sunnah, sifatnya sunnah, kemudian wahai'ah yang sifatnya hai'ah. Fal fardu layanubu anhu sujudus sahwi. Ketika yang fardu yang ditinggalkan, maka layanubu anhu sujudus sahwi, dia tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu waz-zamanu qarib atabihi. Kalau dia ingat dan ingatnya sebentar, artinya bukan sudah lewat lama sholatnya, maka atabihi, dia nambahin. Wabana alaihi, dan dia dirikan yang ketinggalan, yang kurang tadi, wasajada lisahwi, baru kemudian ditambahi dengan sujud sahwi. Contoh misalnya. Yang susah itu kadang ngasih contoh kalau kita tidak baik. Sholatnya 4 rakaat. Nah, tapi kemudian yang dikerjakan cuma 3 atau 2. Mungkin karena capek tadi itu, kerjakan segitu, terus begitu udah selesai, ada yang ingatkan. Ini pernah terjadi sama Rasulullah SAW. Kemudian ada yang sahabat bertanya, ya Rasul, apakah sholatnya dijamak? Gitu. Mohon maaf ya Rasul, kok sholatnya tadi cuma 2 rakaat. Kemudian Rasul langsung balik, gitu. Mengimami lagi. Ini konteksnya memang jamaah ya. Menambahkan 2 gitu. Jadi sholat yang pertama udah salam,
itu sholat asar kalau nggak salah itu. Kemudian kurang 2, kemudian diingatkan oleh sahabat, kemudian Nabi balik lagi untuk nambah 2. Nah, setelah tambah 2 itu kemudian sujud sahwi setelahnya. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa kemudian langsung sujud sahwi, tapi harus ditambahi kurangnya. Maka ini disebut apa namanya, tertinggal tapi konteksnya fardu yang harus kemudian diganti. Gitu. Bahasanya adalah wabana alaihi, dan harus ditegakkan kekurangannya ini. Wasunnah, nah, kalau yang ditinggalkan adalah sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fard, maka tidak perlu kembali lagi apabila telah melakukan yang fard. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi dia bisa sujud sahwi setelahnya. Ini contohnya apa? Contohnya misal seorang lupa tasawuf awal. Nah, kalau di kitab ini kan tasawuf awal masuk dalam kategori sunnah, gitu kan, bukan wajib, gitu kan. Maka orang lupa nih tasawuf awal, gitu. Maka dia ingat kalau oh tadi aku nggak tasawuf ya, gitu. Langsung ngadeg, gitu kan. Maka dia nggak perlu kemudian ngulangi yang udah kelewat, karena rakaatnya udah genep nih 3 kan. Nah begitu dia kemudian mau salam, dia sujud sahwi dulu. Nah, jadi ini udah mulai sambil nyinggung-nyinggung sujud sahwi ya. Wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wala yasjudu lisahwi anha. Kemudian yang sifatnya bai'ah, hay'ah bukan bai'ah. Maka dia nggak perlu ngulangi dan juga nggak perlu sujud sahwi. Contohnya apa? Termasuk disunahkan di dalam kitab apa namanya? Ini kitab Matan Abu Suja ini, yaitu kunut, kunut subuh. Kunut subuh menurut Imam Abu Suja itu bagian dari yang disunahkan, bukan rukun, gitu kan. Sehingga kalau ya kan, kalau imamnya nggak kunut, berarti kan orang yang punya keyakinan kunut kan nggak melawan kunut, maka ya nggak perlu sujud sahwi, gitu. Juga nggak perlu ngulangi, gitu. Itu ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara cuman nggak kunut terus nggak mau makmuman sama orang yang nggak kunut, atau sebaliknya gara-gara kita meyakini nggak perlu kunut terus kita nggak mau makmuman sama imam yang berkunut. Nah, ini nggak boleh. Atau saya meyakini pentingnya kunut, imamnya nggak kunut, maka imamnya salam terus saya sujud sahwi, ya ini nggak benar. Nah, itu masuk di bagian yang ketiga ini. Gitu. Oke, jadi semoga kalian paham. Nanti yang ngantuk saya tembak ini, saya tak maukan tembakan biar melek. Ini penting loh. Ini sholat ini terkait dengan masing-masing kita ya. Jadi ini bukan terkait dengan saya atau temanmu, tapi kamu sendiri, kita sendiri gitu. Nah, ini kita ngomong sujud sahwi. Terkait kentut apa enggak? Dengar nggak kamu suaranya? Enggak. Kecium nggak baunya? Enggak. Ya. Tapi kalau udah baunya badek, orang udah megang hidung gitu kan, orang lain tuh udah megang hidung gitu kan. Padahal jelas-jelas bau gitu loh. Ya udah, mendingan kamu ngalah aja. Gitu. Oke ya, kentut aku udah lagi. Gitu. Jangan kemudian malah ngeyel. Kemudian wasujud sahwi sunnatun. Nah, sujud sahwi itu sunnah, wa mahalluhu qabla salam, dilakukan sebelum salam. Jadi begitu tahiyat sudah selesai, innaka hamidum majid gitu kan. Terus ditambahi doa minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal gitu kan. Harusnya kan salam tuh. Nah, karena ada hal-hal yang tertinggal-tinggal tadi gitu kan, maka seseorang disunahkan apa, sujud 2 kali, Allahu Akbar langsung, kemudian bacaannya sama kayak bacaan sujud, kemudian duduk lagi, kemudian sujud lagi sekali, kemudian baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah baca doa tasawuf lagi, itu namanya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini kalau menurut kitab ini, yaitu kitab Matan Abu Suja, dilakukan sebelum salam tok. Dan nanti di kitab fikih yang lain dilakukan setelah salam, salam dulu baru sujud. Mana yang benar, maka kalau sekali lagi kalau kita baru membaca sesuatu kitab, maka kita fokus di situ, nggak usah bayangin kitab lain. Kenapa kok tak singgung? Maksudnya gini loh, agar kamu paham kalau ada perbedaan dalam memahami tata cara sujud sahwi ini. Jadi kamu nggak usah kemudian
yang bener iki sukai salah gitu. Nah, kita fikih kan banyak gitu kan. Kita fikih mana yang dirujuk si orang yang beda sama kamu ini yang kamu mungkin belum baca gitu loh. Atau sebaliknya, kamu mungkin dituduh beda sama sono gitu kan. Terus mau berantem ya tunjukkan kitabmu ini gitu loh. Ya. Jadi jangan kemudian apa merasa paling benar dalam hal fikih karena fikih ini sesuatu yang memang banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Dan perbedaan pendapat ini bukan berarti kemudian gampangannya itu agama Islam itu bingung enggak, tapi kepada ini bagian dari pilihan gitu loh. Kayak kamu mau minum. Ya, ini yang ngantuk-ngantuk misalnya bawa kopi gitu kan. Oh, saya nggak seneng kopi, saya maunya teh. Itu kan pilihan gitu loh. Jadi adanya macam-macam pilihan ini ya kembali kepada kita mau yang mana itu. Yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kondisional kitanya gitu. Ya. Ini bikin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian pasal berikutnya, pasal selanjutnya yaitu wa khamsatu awqati la yusalli fiha illa sholata sababun. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat kecuali yaitu sholat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Pertama, biasanya 3 ya toh, dalam kita fikir lain 3 ini 5 coba. Ba'da subhi yaitu setelah subuh kayak gini gitu kan. Hatta tatlu syamsi gitu. Sampai matahari terbit. Jadi kamu nggak boleh sholat sampai matahari terbit. Nah, tapi kalau saya bangunnya kesiangan ya langsung sholat subuh, tapi habis itu nggak ada sholat lain selain subuh gitu. Paham? Jadi kemarin ada seorang ustadz ngomong gini, yang benar adalah ketika kamu kesiangan, maka pertama kali yang kamu lakukan adalah sholat sunnah wajib. Enggak. Sholat sunnah fajar hukumnya sunnah, sholat subuh hukumnya wajib. Nah, ketika kita ada di waktu yang terlarang, maka yang boleh ditegakkan adalah sholat wajibnya toh. Lalu sholat sunnah fajarnya kapan? Kalau kita tetap ingin mengkodok itu, nanti kalau matahari sudah terbit. Itu. Ya, jadi cara memahaminya kayak gitu. Kemudian wa inda tulu'iha hatta hatta tataka mila batar tafi'a qadara rumhin, yaitu ketika matahari terbit gitu, sampai sempurna dan naik setinggi 1 tombak. Maksudnya gini, matahari itu ada proses mau terbitnya gitu. Jadi sedikit gitu. Kemudian akhirnya singkat cerita sampai kelihatan matahari buder gitu loh. Nah, bundernya pun ini itu ketika kita tancapkan sesuatu tongkat, panjang tongkatnya dan bayangannya sama. Jadi proses terbit sampai tongkat bayangan tongkat ini sama dengan aslinya. Nah, ini juga masih dalam waktu yang dilarang. Jadi sejak setelah subuh sampai bayangannya ya, sampai tongkatnya ini panjang bayangannya sama. Itulah. Itu sudah dihitung 2. Kemudian wa idza istawat ala tuzul ala tazuli hatta tazula, maaf. Wa idza istawat hatta tazula, yaitu ketika mataharinya sempurna di atas gitu kan, buder gitu. Hatta tazula sampai sampai tergelincir, sampai nggak pas lurus gitu, jadi geser gitu. Oh salah tuh. Oh enggak benar nih. Gitu. Kemudian wabak dan sholat asar, dan setelah sholat asar tadi udah 3 ya. Kemudian dan setelah sholat asar, ya. Sampai kapan? Hatta taghrubas syams. Taghrubas syams ini masuk waktu maghrib. Jadi mataharinya sampai tenggelam. Jadi habis asar tet itu kita sebenarnya nggak boleh sholat, ya, kecuali yang telat itu. Makanya jangan mengakhirkan sholat asar, segera sholat. Subuh juga gitu, jangan diakhirkan, segera sholat. Karena aku pengajian sih. Belum sholat subuh pengajian, salah ya. Sholat dulu baru kemudian pengajian. Nah, ketika mulai tenggelam, nah itu termasuk dalam kondisi yang masih belum gitu, boleh untuk sholat. Sampai kapan? Yang kelima, wa indal ghurubi hatta yatakamila ghurubiha. Jadi proses tenggelam sampai benar-benar hilang mataharinya itu juga nggak boleh. Ya, jadi ada 5 waktu. Ketika habis asar sampai mau tenggelam, nah mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam, habis subuh sampai mau terbit matahari, nah proses terbit sampai kemudian satu bayangan
tongkat itu sama dengan tongkatnya, kemudian ke tengah sampai bergeser atau miring. Miring mataharinya bukan ditanya.